Itu Bu, Allah Maha Kaya. Kalau mintanya sama tetangga, sama orang yang kaya, bisa saja tak terkabul. Tapi kalau mintanya sama Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz, masalahnya kawanku itu memang harus mengurusi urusannya. Kalau memang telah tanggung jawab kita, monggo bantu dia. Tapi kalau urusan itu bukan urusan kita, lalu kita ikut mengurusinya, dikhawatirkan nantinya kita terlalu banyak campur terhadap urusan saudara kita itu. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dilema terkadang dalam kehidupan kita. Apa dilemanya? Nanti tak awak urus, tetangga awak urusin, dibilang pula awak terlalu campur dalam urusannya. Bagaimana Islam menyikapi? Kalau Islam menyikapinya, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kita telah selesai terhadap satu urusan, maka lanjutkan dengan urusan berikutnya. Tapi kalau bukan itu ranahnya kita, Bapak dan Ibu, maka pandai-pandailah kita mengerem mana posisi kita hari ini, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita urusin. Kalau bukan urusannya kita, mohon maaf, monggo jangan terlalu banyak kita mengurusinya, karena nanti khawatir termasuk kasratul khilq. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua yang dapat merusak hati manusia itu adalah at-tamanni, terlalu panjang angan-angan. Bu, apa beda angan-angan dengan cita-cita? Bedanya, kalau cita-cita ada ikhtiar, usaha untuk meraih dan menjemputnya. Tapi kalau angan-angan sekedar hayalan. Kalau begini termasuk cita-cita atau enggak ya Ustaz? Gimana Bu? Seandainya Ustaz aku dapat THR hari Selasa besok, ikutlah patungan beli sajadah di Al-Ridho. Itu termasuk niat yang baik, bukan angan-angan. Niat yang baik. Ustaz, sekiranya tak dapat pula Ustaz, tak jadi aku pula ikut patungan. Niat baik kita telah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Makanya Ustaz bilang dari awal tadi, berbaik sangka dulu kepada Allah, pasang niat. Bapak pengurus PKM ngajak, niatkan, jikalau ada rezekiku, aku insya Allah akan ikut patungan nantinya. Semoga apa? Semoga apa yang kita niatkan Allah kabulkan dan Allah mudahkan kita untuk meraihnya. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit Pak saya singgung tentang niat baik. Ada kaitannya tentang nanti antamanni, panjang angan-angan atau cita-cita. Kalau dalam kehidupan ini kita niatnya baik, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah apa yang kita niatkan. Kalau dalam kehidupan ini kita mempunyai azam, cita-cita, keinginan yang baik, dilandasi dengan lillahi ta'ala, insya Allah akan Allah mudahkan jalannya apa yang kita cita-citakan dan niatkan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kebetulan kami di desa itu juga sedang renovasi masjid. Masjid kami itu awalnya kecil, katakanlah ada 9 kali 9.
Kalau terkadang Bapak dan Ibu di hari-hari besar Ramadan khususnya itu tidak muat. Jadi alhamdulillah adalah keinginan jamaah masyarakat yang ada di sana untuk menambah posisi atau menambah ruang sholat yang ada. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak hamba Allah yang Allah kirim ke sana itu di luar dugaan kita. Datang dia pulang naik motor, diceknya langsung, foto sana foto sini, pulang dia. Besok dia telepon, Pak, Bapak panitianya kan? Benar Pak, siapa nih Pak? Saya Bapak ini, sebulan, bin sebulan. Izin Pak, saya sudah transfer ke rekening panitia yang tertera di pengumuman itu. Masya Allah Bapak dan Ibu, tak terduga beliau kirim dengan angka yang menurut kita signifikan ketika itu. Artinya pada Bapak dan Ibu, setiap aktivitas yang kita landaskan tentunya karena Allah. Kita bercita-cita lebih baik rumah ibadah masjid yang kita naungi ini, kita tempati ini, kita tempat bersujud kepada Allah, meminta kepada-Nya. Itu akan Allah mudahkan penyelesaiannya sebesar apapun yang kita cita-citakan ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beda dengan panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan sama seperti ini, Bapak dan Ibu, iya, doakan saya jadi orang sukses Bapak dan Ibu. Amin. Semua doakan. Apa yang Bapak buat nanti kalau sukses? Rencana itu kalau sukses nanti buat jembatan di sini. Yang lain nanya, untuk apa jembatannya Pak? Sungainya nggak ada. Oh ya, saya lupa. Saya pikir ada sungainya. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu berapa? Jadi kalau cita-cita, azam, keinginan kita yang baik tentunya beda dengan angan-angan yang cuma berhayal lebih baik ke depannya. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-ta'alluqu bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Dalam kehidupan kita tentunya kita sepakat kalau kita selalu mengucapkan dan selalu mengirimkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan yang kita miliki. Sanggup kita hadir ke Masjid Al-Ridha ini, berjalan kaki dari rumah, ada yang naik kendaraan, mampu kita beriktikaf, menghidupkan malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan, karena memampukan kita, kuat kita untuk berkata, melek kita baca Al-Quran, zikir, tasbih, tahmid, takbir, bermuhasabah kita, karena Allah mampukan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah sekecil apapun di hati kita merasa sesuatu ada kekuatan yang kita alami dalam kehidupan ini, itu sumbernya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, udah sehat ibu, udah alhamdulillah berkat dokter si pulang. Kira-kira menurut ibu pernyataannya cocok? Cocok, tidak apa-apa, karena dokter itu yang berikhtiar berkah daripada usahanya memberikan racikan obat dan mendiagnosa penyakit kita, maka kita sembuh. Tapi di hati kita harus tertanam karena Allah. Karena Allah, kemampuan yang dimiliki sang dokter juga titipan Allah. Ilmu yang dimiliki
sang dokter juga adalah titipan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gantungkanlah diri kita secara totalitas. Allahus Samad. Allah tempat kita minta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bergantung kepada Allah, tidak ada kerugian yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita bergantung kepada selain Allah, manusia misalnya, ketika kebutuhan hajat kita tidak terpenuhi, tidak dapat dikabulkan, maka ada rasa penyesalan, ada rasa tidak adil, ada rasa hal-hal yang bagaimana di dalam hati kita. Bu, Pak, Allah sesungguhnya Maha tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, bukan yang kita inginkan.